Ini saya udah lama nggak bikin konten mengenai apa ya, seputar dunia lovebird. Nah, kebetulan saya sore ini udah sore, pukul 5 lebih seperempat. Saya lagi berkunjung ke rumah kakak saya di ternakan saya. Nah, saya mau berbagi pengalaman sama teman-teman, khususnya penggemar dan penonton subscriber di channel saya Muncul Berkicau, supaya kawan-kawan yang khususnya mengikuti jejak seperti saya untuk beternak nanti tahu plus dan minusnya pemilihan kandang. Nah, saya mau berbagi tentang ketika beternak lovebird itu bagus kandang koloni atau bagus kandang kotak atau soliter. Nah, saya punya dua contoh. Kebetulan saya lagi ada di kandang ternak. Coba sini. Nah, jadi ini liatin sono kameranya. Nah, ini kandang koloni. Jadi kurang lebih di dalam kandang koloni ini ada kurang lebih 30-35 pasang. Nah, plusnya kandang koloni itu nggak capek. Jadi ketika ngasih makan itu mungkin cukup satu kotak aja untuk beberapa hari. Mungkin setiap hari ganti airnya, air minum sama air apa buat mandi gitu. Tetapi minusnya kandang koloni itu biasanya satu sama lain akan berantem, akan berebut wilayah, akan berebut glodok. Tetapi itu bisa diatasi. Jadi caranya mengatasinya itu andai misalkan kawan-kawan punya 10 pasang. Punya 10 pasang itu kan artinya di kandang koloni begini butuh 10 glodok. Nah, kasih kurang lebih sisa 3 sampai 4. Jadi 10 pasang itu glodoknya kurang lebih antara 13 atau 14 atau 15. Semakin banyak semakin bagus. Tujuannya apa? Tujuannya meminimalisir ini satu sama lain berebut glodok. Karena bagaimanapun lama-lama akan terjadi pembantaian, lama-lama akan terjadi kematian karena satu sama lain saling serang, saling gigit, bahkan sampai berdarah-darah. Nah, ini kalau kita berbicara tentang kandang koloni. Nah, enaknya itu tadi, kandang koloni itu jadi satu, ngasih makannya itu nggak harus setiap hari, bersihin setiap sore, setiap pagi nggak harus, karena kandang ini memang saya desain langsung ada pembuangannya di got. Jadi kotorannya atau sisa-sisa makanan tinggal nyirem, tinggal nyapuin, langsung ke got dan masuk ke got depan rumah, selokan gitu. Nah, cuman minusnya itu tadi, minusnya akan berpotensi besar untuk satu sama lain saling berebut glodok dan berantem, sehingga mengakibatkan kematian pada calon indukan gitu. Terus plusnya lagi kalau di kandang koloni yang segede ini ya, ini kurang lebih ukuran 2 meter setengah, atasnya 2 meter setengah, kesininya 2 meter lebih dikit lah, kesononya 2 meteran. Nah, ini cukup besar. Jadi positifnya juga atau sisi plusnya itu indukan nggak kegemukan karena dia terbang sebebas mungkin. Jadi ibarat orang itu olahraga dan energinya tersalurkan pada dia bisa terbang sana kemari gitu. Jadi kalau saya sendiri suruh milih itu lebih enak kandang koloni seperti ini. Nah, tapi kalau kandang koloni itu minusnya lagi itu mesti butuh lahan yang cukup lumayan luas lah, yaitu kurang lebih lahan yang kurang lebih space segini nih, 2 meter kali 2 meter cukup, yang penting agak tinggiin gitu.
Nah itu salah satu minus juga. Jadi buat kawan-kawan yang nggak punya lahan, nah itu yang nggak bisa, repot gitu. Itu salah satu jadi kekurangan juga. Nah makanya opsi yang kedua yaitu kandang kotak atau kandang soliter. Nah kandang soliter yang kayak gini nih, ini saya kandang kotaknya ini kandang kotak custom, jadi bikinan sendiri dari kayu-kayu bekas. Nah kalau teman-teman punya 10 indukan ditaruh di kandang kotak semua, itu repotnya adalah setiap hari harus ngecek makannya sama minumnya, paling enggak itu. Kenapa? Karena minumannya pasti akan kotor, tercampur bekas makanan, tercampur kotorannya, tainya gitu. Jadi lebih berpotensi akan sibuk untuk punya waktu ngurus setiap hari pagi ataupun sore untuk membersihkan atau ngecek makan minumnya gitu. Nah kalau 10 kandang artinya kan menghabiskan waktu berapa? Kalau satu kandang misalkan menghabiskan waktu 2 menit, berarti kalau 10 kandang itu 20 menit gitu. Nah makanya semuanya ada plus minusnya, tapi plusnya itu kalau kandang kotak begini bisa di dalam ruangan, bisa di dalam ruangan ditumpuk-tumpuk atau dijejer-jejer, atau nggak butuh lahan yang luas gitu. Tapi alangkah baiknya kalau misalkan ada di dalam ruangan itu dikasih sirkulasi udara, jadi dikasih exhaust fan supaya perputaran sirkulasi udaranya dari dalam keluar itu bagus, dan itu akan membuat indukan kita tidak terserang penyakit, karena biasanya bekas-bekas sisa makanan itu akan mengeluarkan bau yang nggak enak. Nah disitulah mengakibatkan bakteri kalau nggak rutin-rutin untuk membersihkan gitu. Nah plusnya juga kalau kandang soliter ini nggak akan terjadi pembantaian sesama di luar pasangannya. Jadi beda indukan dia nggak akan bisa berkelahi karena satu pasang, satu kotak, satu kandang. Nah kurang lebih itu. Jadi buat teman-teman yang mau beternak lovebird silahkan pilih sendiri. Plus minusnya tadi saya sudah utarakan. Buat yang punya lahan, bagusnya yang kandang koloni, kandang yang gede, jadi burung sehat, terbang bebas. Apalagi pemilihan tempat ini ada di luar, ada di alam, jadi udaranya itu benar-benar udara yang bagus, karena ini di bawah pohon persis. Jadi ini di bawah pohon persis gitu. Jadi tidak perlu tidak perlu alat exhaust fan untuk membantu mengeluarkan dan mengambil udara baru. Terus kalau misalkan ada matahari, ini juga kena matahari karena memang atas ini didesain bening, dan sebagian juga nggak ada plastik fibernya. Jadi kalau hujan pun juga ada yang masuk ke kandang, supaya tujuannya kalau burung pengen mandi biar hujan-hujanan gitu, jadi biar seger. Nah ini kandang saya seperti ini, dan nanti saya akan sharing lagi bagaimana memaksimalkan indukan supaya burungnya itu maksimal dalam mengeluarkan telur dan anakannya. Karena dengan kondisi harga lovebird yang sekarang cenderung anjlok, kalau kita tidak bermain terhadap harga, kalau kita kalah harga, ya kita naikin kuantitas produksinya, yaitu memaksimalkan bagaimana indukan itu supaya bisa bertelur lebih dari standarnya. Standarnya itu 2-3, jadi bisa bertelur 3 atau 4 atau 5. Nah itu kalau misalnya punya 10 indukan, paling enggak kalau minimal lah bertelur 3 dan netes semua tanpa ada yang kosong. Kayak ini nih, ini kemarin telurnya 5 dan netes berapa Suis? Netes 4 ya, netes 4. Jadi ini ada telur 5 tapi netes 4 gitu. Nah kalau kita kalah harga, karena harga lovebird sekarang di Om Yokan pun juga murah, dan kita nggak punya kualitas, ya kita bermain di kuantitas anakannya. Jadi lebih banyak anakannya kita bermain di situ. Nah nanti saya akan berbagi itu setelah konten video saya yang ini. Mungkin itu sharing saya, apakah kandang koloni atau kandang kotak, silahkan
kawan-kawan tentukan sendiri. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanya aja di kolom komentar ya. Oke, thank you. Jangan lupa subscribe. Ajak teman-temannya untuk mendukung channel saya supaya subscriber saya bertambah. Dan yang sudah subscriber saya cukup terima kasih karena dukungan Anda. Channel saya akan terus saya bangun untuk berbagi seputar dunia kicau. Oke, bye.